Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wassala alaihi wa alaihi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami peroleh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama Aditya, yang kedua Ayla, yang ketiga Bintang, yang keempat Adelia, yang kelima Dina, yang keenam Padel. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam datang dari segi keyakinan masyarakat. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama, mayoritas masyarakat telah memiliki sistem kepercayaan sendiri. Secara umum, keyakinan tersebut disebut sebagai animisme dan dinamisme. Karakteristik masyarakat yang menurut keyakinan ini diantaranya adalah memohon perlindungan dan permintaan pada roh untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, terhindar dari bencana alam, keselamatan ketika memasuki rumah baru, dan lain-lainnya. Sebagai dikutip Encyclopedia of Social Cultural Anthropology oleh Alan Bernard and Jonathan Spencer. Kemudian periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ketiga. Pengaruhnya paling besar terdapat di Pulau Jawa. Perkembangan keyakinan bangsa Indonesia selalu dinamis. Dan pada saat yang sama unsur-unsur keyakinan masa lampau juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan masing-masing keyakinan masyarakat sebelum periode Islam. Animisme dikutip dari Agama dan Perubahan Sosial karya Amran Kansin. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti kawasan tertentu, goa, pohon, batu besar, dan lainnya mempunyai roh atau jiwa yang mesti dihormat agar tidak mengganggu manusia. Mereka juga berharap agar roh tersebut menjaga mereka dan roh jahat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu di Indonesia ditemukan beberapa monumen yang terbuat dari batu sebagai tempat-tempat nenek moyang, pemberian sesaji pada roh yang berdiam di pohon-pohon besar, di tempat mata air, dan di kuburan tua. Tempat-tempat yang dianggap angker serta upacara selamatan merupakan beberapa perwujudan kepercayaan. Animisme. Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan maha bahaya. Benda-benda tersebut bisa berupa gunung, bebatuan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan animisme yang menekannya berada pada kepercayaan. Terhadap dinamisme didasari oleh pola pikir bahwa kekuatan alam menentukan kehidupan secara keseluruhan. Periode Hindu-Buddha untuk menambah kekuatan batin, misalnya seseorang akan menggunakan benda-benda bertuah. Benda-benda ini mempercaya memiliki kekuatan seperti keris atau benda-benda lainnya dianggap keramat. Mempengaruhi Hindu-Buddha eksistensinya dengan mudah dan dikenal di peninggalan batu bertulis serta candi. Masuknya kebudayaan Hindu juga menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta. Meskipun tidak seketat India, kasti tersebut adalah Brahmana, kaum pendeta dan sarjana; Ksatria, para prajurit, pejabat, dan bangsawan; Waisya adalah para pedagang, petani, memiliki tanah; prajurit dan Sudra, rakyat jelata dan pekerjaan kasar. Agama Buddha yang menekan para moral dan menuntun manusia untuk berbuat baik terhadap sesama agar dan menyampaikan nirwaja juga berterima secara baik di Nusantara. Ajaran ini jugalah yang mempelancar meresapnya agama Islam karena mengajar hal-hal yang serupa. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Islam pertama kali datang di Nusantara, tepatnya berada di Aceh sejak abad pertama Hijriah, tahun ke-7 atau 8 Masehi, melalui jalur jasa para pedagang dari Timur Tengah. Namun ia menjadi agama populis pada abad ke-9 seperti pendapat Ali Hajmi. Sedangkan para orientalis seperti Stockholm Grimsby berpendapat Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Beberapa jalur utama yang membuat agama Islam masuk dan berkembang pesat di Indonesia, diantaranya yang pertama melalui jalur perdagangan.
Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Saluran penyebaran Islam melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Faktor yang membuat Indonesia menjadi dikenal oleh bangsa-bangsa lain diantaranya letak geografis yang strategis, kesuburan tanahnya, penduduk Indonesia terkenal ramah-ramah. Pada masa itu, pedagang muslim yang datang semakin meningkat hingga akhirnya membentuk pekojan, perkampungan Arab. Dari tempat itu, mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang tinggi. Hal ini mengakibatkan penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, untuk menjadi istri saudagar. Sebelum menikah, mereka diminta untuk masuk agama Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas. Pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur perkawinan lebih menguntungkan dan mempercepat, karena jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka memiliki pengaruh sosial yang kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya. C. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana, yaitu halaqah. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari akan berkembang menjadi pondok pesantren untuk anak-anak yang ingin belajar ilmu agama lebih jauh. Model pendidikan ini memiliki ciri khas yang dimana santri ataupun peserta didik menginap di asrama yang akan dibimbing oleh guru, kiai, ataupun ulama. D. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal yaitu pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang mahir dalam memainkan wayang. Ia tak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia mengajak untuk mengikuti syahadat yang ia ucapkan. Tasawuf adalah ajaran cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Para sufi mengajarkan ilmu tasawuf bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. F. Politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah raja atau penguasa memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja dan penguasa sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Muslim yang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk Islam. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Jadi semua teori yang menggambarkan Islam masuk pada awal-awal Hijriah atau sekitar 700 Masehi, pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab. Kekhalifahan tersebut mengutus utusannya datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara.
Untuk itu, berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. 1. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Darwis dan dikembangkan oleh Snook, Horgrons, dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para perdagangan dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin hubungan dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. 2. Teori Arab Mekah. Teori selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa Khalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Vanler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah beberapa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang memiliki nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. 3. Teori Persia Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Reza Jadiningrat dan Umar Amir Husain. Reza Jadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Reza Jadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh budaya Islam di Nusantara yang mirip dengan budaya Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti Tabot di daerah Bengkulu dan Tabuk di daerah Sumatera Barat yang hampir sama dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. 4. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam itu sendiri berkembang di Cina pada dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam ini Cina yang ditulis oleh Jan A. Berli tahun 2004 menyebutkan bahwa relasional antara orang-orang Islam dan Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam di Nusantara juga diyakini bersama dengan banyaknya migrasi orang-orang muslim di Cina ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang paling sering memasuki wilayah Sumatera bagian pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang memiliki pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa.
Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang yakin bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini disebabkan dari catatan Cina kuno dijelaskan pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Malaka. Selain dengan perdagangan, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para Wali Songo. Para Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi yang merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tidak ada strategi untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia.